Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan hari ini saya mau bikin kue talam nangka ya teman-teman. Selain rasanya yang enak, legit, lembut, kenyal, tampilannya juga sangat cantik, menarik, dan sangat menyala merah putih punya ya teman-teman. Nah, ini cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, siapkan wadah, tuang 150 gram tepung tapioka, dan kemudian tambahkan juga ada 50 gram tepung beras, dan kemudian ada 100 gram gula pasir dan 1 sendok teh garam halus ya. Nah, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Dan langkah selanjutnya, tuang ada 300 ml santan kental. Ini kita tuang sedikit demi sedikit, dan jangan lupa ya teman-teman, santannya direbus terlebih dahulu. Setelah direbus kemudian didinginkan, baru diproses bikin adonan seperti ini ya. Nah, itu fungsinya biar kuenya tidak mudah basi atau cepat basi. Jadi santannya harus direbus terlebih dahulu. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut dan sempurna ya. Ini kita aduk-aduk menggunakan whisker. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur merata seperti ini ya teman-teman, sudah sedikit halus dan lembut. Ini terus kita aduk-aduk hingga tercampur merata sempurna ya. Nah, jadi tekstur adonannya itu jangan terlalu cair-cair banget ya teman-teman, yang sedang-sedang saja. Nah, ini sudah pas banget ya adonannya. Dan langkah selanjutnya, ini adonannya akan saya bagi menjadi dua bagian ya, yang satu warna merah dan yang satu warna putih. Nah, ini kasih beberapa tetes pewarna makanan warna merah tua ya, atau merah cabai gitu ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, jadi warnanya nanti ada dua ya, merah dan putih. Dan langkah selanjutnya, di sini sudah saya siapkan citakan, dan jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya. Nah, dan di sini ada nangka yang sudah saya potong kecil-kecil, dagu kotak-kotak kecil-kecil gitu ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini kita isi nangka matangnya secukupnya dicitakan ya. Nah, jadi cara ngisi nangka matangnya ini sesuaikan ya, jangan banyak-banyak, yang sedang-sedang saja gitu ya, supaya muat di semua citakannya. Jadi kue ini nanti itu rasanya itu ada wangi, ada lembut, ada kenyal ya teman-teman, dan ada gurih juga ya. Nah, oke, ini sudah selesai. Kita isi semuanya dengan nangka matang. Dan langkah selanjutnya, di sini sudah saya siapkan kukusan, sudah saya panaskan airnya sebelumnya ya, dan ini sudah mendidih. Dan kemudian kita masukkan citakan yang sudah kita isi nangka tadi ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam kukusan semuanya.
Nah, setelah kita masukkan ini ke dalam kukusan citakannya, dan kemudian langkah pertama kita tuang adonan yang warna merah ya teman-teman, dan ini kita isi setengah saja ya, jangan penuh-penuh karena nanti ada dua warna, yaitu warna merah dan warna putih. Jadi ini warna merahnya kita isi setengah saja, nanti setengahnya kita isi dengan adonan yang warna putih. Nah, oke ya teman-teman, ini sudah terisi semuanya dengan adonan yang merah ya, seperti ini. Dan langkah selanjutnya tutup kembali kukusannya, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga ngeset terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, dan ini sudah ngeset. Dan langkah selanjutnya kita tuang adonan yang warna putih di atasnya merah. Nah, ini adonannya cara ngisinya sesuaikan dengan ukuran citakannya ya, jangan terlalu penuh-penuh ya teman-teman, supaya tidak tumpah. Nah, oke, ini sudah terisi semuanya dengan adonan putihnya ya, dan kemudian langkah selanjutnya tutup kembali, kukus kurang lebih 30 menitan atau hingga matang ya. Jadi yang untuk adonan terakhir kita kukus lebih lama lagi supaya matangnya sempurna. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan ya teman-teman, dan ini sudah matang. Dan seperti biasa ini kita angkat, taruh di nampan terlebih dahulu ya, atau taruh di piring juga boleh. Buat teman-teman yang tidak tahan dengan panas, boleh menggunakan capitan ya cara ngangkatnya. Nah, di sini saya cukup menggunakan tangan saja supaya lebih cepat ya. Biasanya kalau menggunakan capitan itu terlalu licin dan jatuh-jatuh gitu kalau menurut saya ya teman-teman. Jadi saya lebih suka menggunakan tangan saja seperti ini. Nah, ini sudah kita angkat semuanya, dan seperti biasa ya teman-teman, ini harus kita dinginkan terlebih dahulu ya, atau diamkan kurang lebih 1 jam atau 2 jam atau hingga dingin terlebih dahulu supaya mudah dikeluarkan dari citakannya ya. Dan ini setelah dingin ya teman-teman, ini saya diamkan kurang lebih ada 1 jaman ya. Nah, ini kita keluarkan dari citakannya. Nah, ini tekstur kue talam nangkanya ya teman-teman, sangat cantik, menarik, glowing, sangat menyala sekali merah putihku ya. Nah, dan ini sudah kita keluarkan dari citakannya, dan kemudian di sini ada piring ya. Saya taburin kelapa parut kering gurih sedikit, tipis-tipis saja supaya nanti tidak lengket ya saat kita ngambil kuenya. Jadi setelah dikeluarkan dari citakannya, ini kita susun di piring seperti ini ya, atau tata di piring. Benar-benar luar biasa, sangat menyala sekali ya warna merah putihnya, mantap banget, glowing, dan rasanya dijamin enak banget ya. Ada kenyal, ada empuk, ada lembut, ada gurih gitu ya teman-teman, dan ada wangi dari nangkanya juga. Itu pokoknya dijamin pasti ketagihan kalau sudah bikin kue yang satu ini ya. Cara buatnya sangat mudah, sangat simpel juga, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah ya teman-teman. Ini cocok sekali buat pelengkap isian snack box.
saat nanti 17 Agustusan ya, biasanya para guru-guru itu pesen snack box ya teman-teman. Ini cocok banget buat pelengkapnya. Nah, dan ini cocok juga buat hidangan arisan keluarga atau hidangan acara-acara hajatan atau hidangan bersama keluarga tercinta di rumah, juga cocok sekali. Nah, yang di sini saya bikinnya menggunakan nangka matang ya, dan mau dibikin dengan pisang juga boleh ya teman-teman, lebih enak lagi karena berhubungan saya lagi kepengen nangka, jadi di sini saya kasih nangka saja. Sebenarnya ada pisang juga tapi lain kali nanti saya bikinnya ya. Pisangnya juga masih agak sedikit hijau, belum terlalu matang teman-teman. Nah, dan ini akan saya cobain satu ya, kita lihat tekstur kuenya ya. Benar-benar tampilannya tuh sangat cantik, menarik, glowing, menyala sekali merah putihku. Nah, dan begitu dibuka itu wangi nangkanya tuh nyengat sekali ya teman-teman. Tahu sendiri kalau nangka matang itu seperti apa ya, kalau sudah matang gitu pasti wangi banget dan sangat nyengat sekali. Nah, dan ini tekstur kue talam nangkanya ya, seperti ini jadinya. Pokoknya dijamin enak banget. Yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba. Oke. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada ubi jalar yang sedang saya parut ya. Nah, cara marutnya itu memanjang seperti ini ya teman-teman. Nah, dan ini setelah kita parut semuanya, dan selanjutnya ini kita bilas kembali atau cuci kembali hingga bersih ya, dan pastikan tidak ada getah dari ubinya. Jadi getahnya nanti itu akan mengakibatkan ubinya menghitam ya saat dikukus. Jadi harus dicuci bersih terlebih dahulu seperti ini ya, hingga airnya itu benar-benar bening sekali ya teman-teman. Nah, ini sudah bersih ya, sudah dicuci bersih seperti ini. Udah selesai, dan langkah selanjutnya di sini akan saya ambil 150 gram ubi jalar yang sudah kita parut tadi ya. Jadi saya cukup menggunakan 150 gram saja. Kemudian kita kasih beberapa tetes pewarna makanan, warna merah tua atau merah cabai gitu ya. Dan ini kita aduk-aduk supaya tercampur merata dengan pewarna makanannya ya. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan pewarna makanan apa saja juga boleh, mau hijau, mau ungu, mau apa terserah ya, sesuaikan selera saja. Di sini saya menggunakan pewarna makanan warna merah. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang dan olesin minyak tipis-tipis dan diratakan. Kemudian kita taruh ubi yang sudah kita kasih pewarna tadi ya teman-teman. Nah, ini kita taruh ke dalam loyang. Nah,
ini sudah selesai, kita taruh di loyang ubi yang sudah kita kasih pewarna makanan tadi. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan, dan ini sudah saya panaskan sebelumnya ya, tapi belum seberapa panas ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ubinya ke dalam kukusan, dan kemudian tutup kembali kukusannya, kukus kurang lebih 15 menit atau hingga matang atau hingga empuk ya ubinya. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 20 menitan ya teman-teman, karena 15 menit tadi belum seberapa matang, jadi saya tambahkan menjadi 20 menit ya. Nah, dan ini sudah matang. Untuk memastikan matang atau belumnya, kita uji tusuk menggunakan garpu ya. Nah, sekarang ini kita angkat. Nah, ini kita uji tusuk menggunakan garpu ya, sudah empuk atau belumnya, jadi kita akan tahu ya teman-teman. Dan kemudian langkah selanjutnya, siapkan wadah, tuang ubi yang sudah kita kukus tadi ya ke dalam wadah. Oke, ini sudah kita masukkan ke dalam wadah semuanya ya ubi yang sudah kita kukus tadi. Dan selanjutnya tambahkan ada 150 gram gula merah yang sudah kita sisir atau diiris-iris seperti ini ya. Dan kemudian di sini saya menggunakan kelapa parut kering gurih ya teman-teman, satu bungkus setara ada 80 gram ya. Kita tuang semuanya ke dalam wadah, dan tambahkan juga jangan lupa setengah sendok teh garam halus ya. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan kelapa basah itu lebih bagus dan lebih enak lagi ya, karena di Hongkong memang sangat susah sekali untuk mencari kelapa yang masih bulat, yang masih basah tuh susah sekali ya teman-teman. Maklum masih di perantauan, kalau di lokal atau di Indonesia pasti ada ya kelapa. Oke, dan kemudian tambahkan 200 gram tepung beras ketan ya. Nah, dan ini kita kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, cara ngaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman, jangan terlalu didedet-dedet ya, supaya nanti saat dikukus itu matangnya sempurna. Cukup diaduk-aduk pelan-pelan saja seperti ini ya. Ini kalau menggunakan kelapa parut basah lebih enak lagi dan lebih gurih lagi ya teman-teman. Makanya di sini saya menggunakan kelapa parut kering yang gurih, bukan yang biasa-biasa saja ya. Jadi supaya kue awok-awoknya itu lebih gurih lagi. Jadi saya menggunakan kelapa parut kering yang gurih dan wangi sekali. Jadi aromanya itu akan ke bawah dengan kelapa yang sangat wangi gitu ya. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan, dan jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis ya teman-teman, kemudian diratakan. Nah, setelah kita olesin minyak, kemudian ini kita kasih selembar-selembar daun pandan ya yang sudah kita iris-iris di dalam citakan, supaya kuenya nanti ada aroma pandan ya, atau wangi pandan gitu. Nah, dan kemudian kita tuang adonan awuk-awuknya ke dalam citakan seperti ini ya. Nah, cara naruhnya tinggal dituang saja ya, jangan didedet-dedet ya teman-teman, supaya nanti matangnya sempurna. Soalnya ini nanti kalau sudah dikukus akan kempis sendiri ya. Jadi jangan ditekan-tekan, cukup ditaruh-taruh saja seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai, kita isi semuanya dengan adonan awuk-awuknya ke dalam citakan.
Oke teman-teman, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan yang sudah saya panaskan airnya sebelumnya ya, untuk mengukus ubi tadi yang pertama. Jadi ini sudah mendidih dan sudah panas. Kemudian masukkan citakan yang sudah kita isi dengan adonan awuk-awuknya ini ke dalam kukusan ya. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang. Nah, oke teman-teman, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya, ini sudah matang. Nah, seperti biasa ya, ini kita angkat dan taruh di nampan atau piring terlebih dahulu ya. Dan ini setelah kita angkat ya teman-teman, dan seperti biasa juga ini harus didinginkan terlebih dahulu atau kita diamkan hingga dingin sebelum kita keluarkan dari citakannya ya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, jadi warnanya tuh sangat unik sekali ya, karena ini kita kasih pewarna makanan merah tadi ya ke dalam ubinya, jadi kue awuk-awuknya jadi lebih unik dan lebih menarik lagi ya warnanya. Nah, ini kita tunggu dingin dulu baru nanti kita keluarkan dari citakannya. Nah, dan ini setelah dingin ya teman-teman, kemudian ini kita keluarkan dari citakannya dan kita lihat tekstur kue awuk-awuknya akan seperti apa ya. Nah, jadi akan seperti ini tekstur kuenya ya teman-teman. Nah, di atasnya itu ada daun pandan. Kemudian setelah kita keluarkan dari citakannya, ini kita tata di piring atau susun di piring seperti ini ya. Wangi sekali, harum sekali ya teman-teman, karena saya menggunakan kelapa parut kering yang sangat gurih dan wangi, jadinya itu aroma kue awuk-awuknya itu wangi sekali dari kelapa parutnya ya. Nah, dan kemudian ini kita sisihkan atau kita ambil ini daun pandan yang sudah kita taruh di atasnya tadi ya. Dan selanjutnya ini hasilnya ya teman-teman, di atasnya saya kasih topping kelapa parut kering gurih juga, ini opsional, boleh dikasih boleh tidak ya. Cuman kalau dikasih kelapa parut kering gurih atau kelapa basah juga boleh, ini lebih cantik. Jadi kue awuk-awuknya itu akan menjadi tampilannya tuh lebih unik, lebih cantik dan lebih menarik jika di atasnya ini kita kasih sedikit topping kelapa parut ya teman-teman. Ini opsional, boleh dikasih boleh tidak ya, sesuaikan selera masing-masing saja. Nah, dan ini hasilnya kue awuk-awuknya ya teman-teman, kue jadul atau kue pasar juga. Ini kue digemari banyak orang juga hingga saat ini ya, karena memang rasanya benar-benar enak banget, enak, legit dan gurih ya. Apalagi kalau kita menggunakan kelapa parut yang masih basah, itu akan lebih enak lagi rasanya ya teman-teman. Karena maklum kita masih ada di perantauan, jadi di sini kita menggunakan resep apa adanya saja yang ada di Hongkong ya teman-teman. Nah, dan ini hasilnya, ini akan saya cobain satu ya, kita lihat tekstur kue awuk-awuknya. Nah, jadi akan seperti ini, begitu dibelah itu benar-benar empuk ya, empuk, lembut, dan rasanya tuh benar-benar enak banget, gurih dan legit ya. Wangi dari kelapa parut kering gurihnya itu terasa banget juga walaupun kita tidak menggunakan kelapa basah. Oke, ini cocok sekali buat pelengkap isian snack box ya, dibungkus dengan plastik mika atau buat suguhan arisan keluarga atau suguhan acara-acara hajatan atau hidangan bersama keluarga tercinta di rumah juga cocok sekali, pasti suka. Oke.
Nah oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru ya dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya.